Halo guys, berjumpa lagi dengan Teh Jawir. Dalam video ini, saya akan berbagi ilmu sedikit tentang instalasi Windows 10 pada laptop Lenovo ThinkPad T430 Dual VGA. Laptop yang saya pakai nanti memang memiliki dua VGA. Jadi, nanti akan kita buktikan apakah proses instalasi Windows 10 dapat secara otomatis menginstal driver untuk kedua VGA tersebut atau tidak. Makanya tonton terus videonya sampai selesai dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube Teh Jawir. Tapi sebelumnya perlu saya infokan bahwa video ini saya buat pada tahun 2022 seperti yang terlihat pada website Republika ini. Jadi ini edisi yang terbaru ya guys. Dan juga bagi teman-teman yang menggunakan paket data, pastikan Anda memiliki kuota yang cukup karena proses download ini mungkin akan menghabiskan 5 GB untuk mendownload ISO file dan 2 GB untuk mendownload driver. Bagi teman-teman yang memang tidak ingin mendownload langsung, Anda juga bisa membeli flash disk bootable instalasi Windows 10 yang sudah jadi dan siap digunakan. Link pembeliannya ada di bagian deskripsi dari video ini. Bootable di sini maksudnya adalah USB flash disk yang bisa kita gunakan untuk booting atau memulai suatu sistem operasi. Jadi, nantinya dengan flash disk ini kita bisa memulai proses instalasi Windows 10. Bagi teman-teman yang ingin membuat bootable USB flash disk sendiri, maka teman-teman harus mendownload software Media Creation Tool terlebih dahulu. Caranya, teman-teman bisa membuka Google Chrome atau Microsoft Edge. Kemudian, cari dengan kata kunci Microsoft Windows 10 download. Setelah keluar hasilnya, teman-teman bisa mengklik hasil pencarian yang paling atas yang ada kata-kata www.microsoft.com seperti ini. Setelah websitenya terbuka, teman-teman bisa men-scroll ke bawah dan mengklik button atau tombol download tool now. Yang ini guys. Kemudian secara otomatis browser kita akan mendownload satu file yang bernama Media Creation Tool.exe. Besarnya sekitar 18 MB. Setelah selesai mendownload, teman-teman bisa mengkliknya seperti ini dan pilih Open. Kemudian kita tunggu sebentar sampai muncul tulisan License Terms. Berikutnya, kita bisa scroll sampai bawah seperti ini dan klik Accept. Tunggu sebentar lagi sampai muncul tulisan What do you want to do? Di sini kita bisa mengklik pilihan yang bawah, yaitu Create Installation Media. Kemudian kita klik Next. Berikutnya, saya akan menerima saja pilihan yang sudah direkomendasikan, yaitu bahasa Inggris, edisi Windows 10, dan arsitektur 64 bit. Kemudian kita klik Next. Pada layar berikutnya, kita harus memilih media yang akan kita gunakan. Dalam hal ini, teman-teman bisa memilih ISO file. Kemudian kita klik Next. Berikutnya, teman-teman bisa menentukan di mana kita akan menyimpan file Windows.iso. Saya akan menyimpannya di direktori download. Lalu kita klik Save. Dan proses download pun akan dimulai. Setelah proses download, verify, dan creating ISO selesai, kita bisa mengklik tombol Finish.
Untuk memastikan bahwa download file ISO-nya berhasil, kita bisa membuka direktori downloads dengan menggunakan Windows Explorer seperti ini. Dan ini dia, file windows.iso sudah berhasil kita download. Berikutnya, kita akan menulis file windows.iso ini ke dalam flash disk. Ada dua hal penting yang harus dipersiapkan sebelum kita menulis ISO file ke USB flash disk. Pertama, kita membutuhkan USB flash disk itu sendiri dengan kapasitas minimal 8 GB. Supaya lebih mudah, kita harus pastikan bahwa flash disk ini tidak menyimpan data-data penting. Karena nantinya USB flash disk ini akan diformat, dan semua file yang ada di dalamnya akan terhapus. Perlu diketahui bahwa untuk berikutnya, USB flash disk dan flash disk adalah barang yang sama. Supaya tidak kelupaan, silahkan menancapkan flash disk yang akan kita jadikan Windows 10 installer pada PC atau laptop Anda sekarang. Kedua, kita membutuhkan aplikasi kecil yang bernama Rufus. Nah, sekarang kita langsung aja mendownload aplikasi ini. Kita bisa mendownload Rufus dengan cara mencari pada Google dengan kata kunci Rufus download. Kita bisa memilih hasil yang paling atas, yang tulisannya Rufus.ie. Linknya juga ada di bagian deskripsi dari video ini. Setelah terbuka websitenya, kita bisa turun atau scroll ke bawah, sampai pada tulisan download. Pada tahap ini, pastikan teman-teman sudah menancapkan USB flash disk-nya ke PC atau laptop yang akan kita gunakan. Kembali lagi ke Rufus website. Di sini kita akan memilih Rufus yang versi portable-nya, supaya lebih mudah digunakan. Ukuran filenya cukup kecil, hanya sekitar 1,3 MB. Jadi kita klik dulu yang portable ya guys, seperti ini. Sehingga proses download-nya bisa mulai berjalan. Setelah proses download-nya selesai, kita bisa klik seperti ini dan pilih Open. Pada tampilan ini kita klik tombol Yes. Berikutnya kita klik tombol No, karena kita menggunakan versi portable. Atau kalau teman-teman sudah mendownload sebelumnya, kita bisa membuka folder tempat file Rufus ini berada. Dalam hal ini saya menyimpannya dalam folder download, dan kemudian kita bisa mendouble klik filenya, seperti ini. Pada tampilan ini kita klik tombol Yes. Berikutnya kita klik tombol No, karena kita menggunakan versi portable. Pada tampilan ini kita bisa lihat bahwa Rufus telah mengenali flash disk yang saya gunakan, yaitu Toshiba, dengan kapasitas 7,8 GB, atau bisa juga kita anggap 8 GB. Berikutnya, seperti yang bisa kita baca pada bagian boot selection, kita harus mengklik tombol select untuk memilih file ISO yang akan kita gunakan. Dalam hal ini saya memilih file yang kita sudah download sebelumnya yaitu Windows.iso pada folder Downloads. Pada image option, pilihannya sudah benar, jadi tidak perlu kita rubah. Berikutnya partition scheme ini bisa kita rubah menjadi MBR. Target sistemnya sudah benar, yaitu BIOS, jadi kita biarkan saja. Untuk volume label, kita bisa menggantinya dengan label atau teks apapun yang kita mau. Tapi dalam hal ini saya akan menggantinya menjadi Win10. File sistemnya sudah benar, yaitu NTFS, dan cluster size-nya juga sudah benar. Kita bisa klik Show Advanced Format Option, kalau kita ingin memastikan bahwa flash disk yang sudah terpasang akan diformat terlebih dahulu. Nah seperti ini, berarti sudah sesuai dengan yang saya inginkan.
Di bagian status, terlihat juga tulisan ready, yang berarti tidak ada masalah yang ditemukan, jadi berikutnya kita bisa klik tombol start. Biasanya akan muncul warning atau peringatan, untuk memastikan bahwa flash disk yang sudah terpasang benar-benar akan diformat dan semua data pada flash disk tersebut akan hilang. Dalam hal ini karena saya sudah yakin, maka saya klik tombol OK. Sekarang kita biarkan prosesnya berjalan. Kita bisa lihat progresnya di bagian yang hijau ini. Setelah statusnya menjadi ready kembali, ini berarti proses penulisan ISO file ke flash disk sudah selesai. Kita bisa mengklik tombol close untuk menutup aplikasi Rufus. Sekarang kalau kita lihat hasilnya dengan menggunakan file manager, kita bisa lihat USB flash disk-nya sudah memiliki beberapa file atau folder baru. Berikutnya kita bisa klik kanan pada USB flash disk dan memilih eject. Sekarang kita bisa melepas USB flash disk dari laptop dan siap digunakan sebagai bootable flash disk untuk menginstal Windows 10 pada laptop atau PC Anda. Sekarang tiba saatnya kita menginstal Windows 10. Dalam video ini kita akan menginstal Windows 10 pada laptop Lenovo ThinkPad T430. Di mana laptop ini memiliki dua VGA, yaitu Intel HD dan Nvidia. Jadi nanti kita juga akan buktikan bersama, apakah Windows instalasi ini berhasil menginstal driver untuk kedua VGA tersebut. Langkah pertama, menancapkan bootable USB flash disk pada laptop. Tentunya, kita membutuhkan bootable USB flash disk yang sudah kita buat sebelumnya. Seperti ini. Yang saya pakai mereknya Toshiba dengan kapasitas 8 GB. Saya juga menjual bootable USB Windows 10 yang sudah jadi seperti ini, dan linknya ada di bagian deskripsi dari video ini. Jadi pada langkah ini kita harus pastikan bahwa bootable USB sudah tertancap pada laptop. Langkah kedua. Memastikan laptop terhubung dengan internet. Sebelum kita mulai, pastikan laptop Anda dapat terhubung dengan internet. Kita bisa menggunakan kabel LAN atau Wi-Fi. Saya sendiri sudah menyalakan Wi-Fi pada laptop ini, sehingga nantinya saya hanya perlu memasukkan password Wi-Fi untuk bisa terhubung dengan internet. Kita membutuhkan koneksi internet, karena setiap laptop atau PC pasti akan membutuhkan beberapa driver untuk menjalankan Windows 10. Seperti driver untuk video card dan sound card. Langkah ketiga. Memastikan bootable USB flash disk memiliki prioritas lebih tinggi daripada HDD atau SSD. Caranya adalah dengan masuk ke menu BIOS, kemudian masuk ke menu Startup, dan pilih Boot. Tentunya tampilan BIOS ini bisa berbeda, tergantung dari merek laptop yang Anda miliki. Di sini kita bisa lihat bahwa USB flash disk sudah memiliki boot prioritas yang lebih tinggi daripada SSD. Tapi supaya lebih yakin saya naikkan prioritas USB flash disk ke prioritas paling tinggi. Dengan cara memilih USB flash disk kemudian tekan tombol Shift dan tanda plus atau tambah berbarengan sebanyak 2 kali. Langkah keempat. Membooting laptop. Biasanya pada langkah ini laptop kita akan booting melalui USB flash disk secara otomatis. Hal ini terjadi mungkin karena SSD yang saya gunakan masih kosong dan belum bisa dijadikan bootable media. Langkah kelima, kita bisa memilih bahasa, format waktu, mata uang dan juga keyboard method yang akan kita gunakan. Tapi, supaya lebih mudah, saya hanya akan menggunakan pilihan yang sudah ditetapkan oleh Windows. Jadi saya hanya mengklik tombol Next. Langkah keenam, kita hanya perlu menekan tombol Install Now. Langkah ketujuh, sebenarnya kita diminta untuk memasukkan produk key dari Windows 10 ini. Tapi ternyata kita dapat melakukannya nanti. Jadi sekarang kita bisa klik I don't have a product key. Langkah ke-8, kita bisa memilih jenis dari Windows 10 yang akan kita install.
Dalam video ini saya akan memilih Windows 10 Pro x64. Langkah ke-9, untuk license terms, kita bisa mencentang I accept the license terms. Kemudian kita klik tombol Next. Langkah ke-10, di sini saya akan memilih Custom, Install Windows Only. Karena saya menggunakan SSD baru, jadi tidak ada file yang di-backup terlebih dahulu. Langkah ke-11, kita bisa lihat bahwa saya menggunakan satu partisi pada satu SSD. Jadi saya pilih satu partisi ini dan kemudian klik Next. Sekarang instalasi akan mengcopy file-file dari USB flash disk ke dalam SSD, dan kemudian menginstalnya. Kita hanya tinggal duduk manis dan menunggu proses instalasinya selesai. Langkah ke-12, setelah prosesnya selesai, berikutnya Windows akan melakukan restart secara otomatis. Kita tidak perlu melakukan apapun. Biarkan saja Windows mati sendiri, dan start sendiri. Jangan menyentuh tombol apapun, sehingga dengan demikian laptop kita akan melakukan booting melalui SSD, yang baru saja kita install. Langkah ke-13, biarkan Windows melanjutkan setup, secara otomatis. Langkah ke-14, kita diminta untuk memasukkan region atau negara di mana kita berada. Dalam hal ini saya memilih Indonesia, dan kemudian kita klik tombol Yes. Langkah ke-15, kita diminta untuk memilih layout keyboard. Di sini kita bisa memilih US, dan mengklik tombol Yes. Langkah ke-16, saat ditanya apakah kita ingin menambahkan layout keyboard, kita bisa mengklik skip. Langkah ke-17, di sini kita bisa memilih Wi-Fi hotspot yang akan kita gunakan. Klik connect, dan masukkan passwordnya. Kemudian klik next. Berikutnya kita bisa mengklik tombol yes, untuk membolehkan PC atau laptop lain mengenali PC atau laptop Anda. Kemudian kita bisa mengklik tombol Next. Langkah ke-18, Windows akan melanjutkan proses setup secara otomatis. Biasanya pada langkah ini Windows akan mendownload semua drivers yang dibutuhkan, dan menginstalnya secara otomatis. Langkah ke-19, kita bisa memilih Setup for Personal Use. Kemudian klik Next. Langkah ke-20, kita diminta untuk memasukkan akun Microsoft. Tapi supaya lebih cepat, kita bisa memasukkannya nanti, dengan cara mengklik Offline Account. Langkah ke-21, saat ditanya tentang Microsoft Apps dan Services. Supaya lebih cepat kita bisa mengklik Limited Experience. Langkah ke-22, berikutnya kita bisa memasukkan nama user yang akan kita gunakan pada laptop ini. Dalam hal ini saya mengetikkan nama user Tech Jawir. Sekarang kita bisa klik Next. Langkah ke-23, kita diminta untuk mengetikkan password dari user yang baru saja kita bikin. Pastikan Anda menulis passwordnya di kertas terlebih dahulu supaya tidak lupa. Kemudian kita klik tombol Next. Langkah ke-24, kita diminta untuk mengetikkan password yang sama kembali. Kemudian klik tombol Next. Langkah ke-25, ternyata kita diminta untuk memasukkan 3 pertanyaan rahasia. Pastikan Anda menulis di kertas terlebih dahulu, supaya tidak lupa.
Sebenarnya terserah Anda saja untuk memilih 3 pertanyaan rahasia. Untuk saya pribadi saya memilih 3 pertanyaan ini. 1. First pet's name. Atau nama hewan peliharaan yang pertama. Misalnya saya jawab dengan kucing. 2. City where you were born. Atau kota tempat saya lahir. Misalnya saya jawab dengan Jakarta. 3. First school you attend. Atau nama sekolah pertama saya. Misalnya saya jawab dengan Taman Kanak-Kanak. Pastikan teman-teman menulis ketiga pertanyaan tersebut berikut jawabannya di sehelai kertas, supaya tidak lupa. Langkah 26, berikutnya kita bisa memilih privasi setting. Tapi supaya Windows kita bisa bekerja lebih cepat, kita bisa pilih no atau tidak, untuk semua pilihan, dengan cara seperti ini. Kemudian kita klik accept. Langkah 27, kita bisa memilih settingan yang sesuai dengan keperluan kita. Teman-teman bisa memilih semuanya kalau perlu. Sedangkan untuk saya sendiri, sebagai konten kreator maka saya memilih creativity. Kemudian kita klik accept. Langkah terakhir, proses instalasi akan berjalan secara otomatis. Biasanya proses ini akan melakukan beberapa hal berikut. 1. Mendownload atau mengunduh dan menginstal semua driver yang diperlukan Windows 10. Oleh karena itu kita memerlukan koneksi internet, seperti pada langkah 17. 2. Melakukan setting supaya Windows 10 dapat berjalan secara optimal. Sesuai dengan keperluan yang kita pilih pada langkah 27. Oke, sekarang Windows 10 sudah terinstall dan bisa digunakan. Ada beberapa hal yang harus kita cek setelah instalasi Windows 10 selesai. Pertama adalah Display Adapters atau VGA. Sekarang kita bisa buka dulu Device Manager. Di sini bisa kita lihat bahwa kedua GPU atau VGA card pada laptop saya ini sudah terdeteksi secara otomatis dan bekerja sebagaimana mestinya. Meskipun ada 4 device yang belum terinstall, tapi kita bisa menginstalnya nanti. Sekarang kita coba NVIDIA Control Panel, yang juga terinstall secara otomatis. Dan ternyata berjalan sebagaimana mestinya tanpa masalah sedikit pun. Mantap ya guys! Berikutnya kita akan cek sound card. Untuk selanjutnya saya akan mencoba untuk menonton video dari YouTube. Seperti berikut ini. Suara yang muncul dari video ini juga terdengar dengan jelas, yang menandakan sound card pada laptop ini sudah terdeteksi secara otomatis, dan bekerja sebagaimana mestinya. Berjumpa lagi dengan Teh Jawir. Dalam video kali ini, saya ingin berbagi solusi untuk mengatasi masalah sulitnya masuk ke dalam menu BIOS. Terakhir kita akan cek aktivasi dari Windows 10 pada laptop ini. Ternyata Windows 10 pada laptop saya ini sudah teraktivasi secara otomatis ya guys. Hal ini terjadi karena laptop saya sudah dikenali oleh Microsoft sebagai pengguna Windows 10 yang valid. Jadi saya tidak perlu melakukan aktivasi lagi. Oke guys. Saya pikir cukup sekian video kita kali ini. Kesimpulan dari video ini adalah kita bisa menginstal Windows 10 dengan cukup mudah.
Apalagi kalau terhubung dengan internet, banyak driver yang diinstal secara otomatis selama proses instalasi. Sehingga membuat kita semakin nyaman menggunakan Windows 10. Bagi teman-teman yang ingin membeli bootable USB untuk Windows 10 64-bit, link pembeliannya ada di bagian deskripsi dari video ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di bagian komen. Kalau video ini bermanfaat untuk Anda, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Sampai jumpa di video saya berikutnya.